Selamat pagi, Bu. Perkenalkan nama saya Alam Cermasya Tonga dengan NIM 31S23030. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai difusi dan reaksi kimia di dalam katalis berpori. Pada presentasi ini ada beberapa hal yang akan dibahas, yaitu yang pertama fenomena yang terjadi dalam katalis berpori, yang kedua asumsi yang digunakan, yang ketiga elemen volume, yang keempat shell mass balance, yang kelima boundary condition atau kondisi batas, yang keenam penurunan rumus hingga diperoleh distribusi konsentrasi. Pada katalis berpori, molekul reaktan akan masuk terlebih dahulu ke dalam pori-pori katalis melalui proses difusi. Difusi terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi. Jadi molekul bergerak dari daerah dengan konsentrasi tinggi menuju konsentrasi yang lebih rendah. Setelah reaktan mencapai permukaan katalis, molekul tersebut akan mengalami absorpsi atau menempel pada permukaan aktif katalis. Nah, pada permukaan aktif inilah terjadinya reaksi kimia. Katalis membantu mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi sehingga reaksi menjadi lebih mudah terjadi. Setelah terbentuknya produk, produk tersebut akan lepas kembali dari permukaan katalis melalui proses desorpsi lalu keluar dari pori-pori katalis. Jadi secara sederhana urutannya itu adalah difusi, absorpsi, reaksi, desorpsi. Pada gambar di samping ini diperlihatkan bagaimana proses yang terjadi dalam pori-pori katalis. Poin yang pertama itu difusi. Yang pertama itu difusi, molekul reaktan A bergerak dari fluida menuju ke dalam pori katalis karena adanya perbedaan konsentrasi. Semakin besar perbedaan konsentrasinya, biasanya laju difusinya juga akan semakin besar. Yang kedua itu ada desorpsi. Setelah masuk ke dalam pori, molekul A akan menempel pada permukaan katalis. Proses ini disebut dengan absorpsi. Permukaan katalis memiliki sisi aktif yang dapat menarik molekul reaktan. Yang ketiga, reaksi kimia. Reaksi kimia di mana molekul A berubah menjadi molekul B. Katalis tidak ikut habis bereaksi, tetapi hanya membantu mempercepat reaksi. Yang keempat, desorpsi. Setelah produk terbentuk, produk tersebut akan terlepas dari permukaan katalis atau mengalami desorpsi, lalu produk keluar kembali dari pori katalis menuju ke fluida. Di sini ditunjukkan model partikel katalis berbentuk bola. Bentuk bola sering digunakan dalam analisis karena lebih mudah dimodelkan secara matematis. Katalis memiliki banyak pori kecil di bagian dalamnya. Pori-pori ini sangat penting karena memperbesar luas permukaan kontak antara reaktan dan katalis. Semakin besar luas permukaan, maka peluang reaksi terjadi juga semakin besar. Di dalam pori inilah reaktan A akan berefusi dan mengalami reaksi menjadi produk B. Konsentrasi reaktan pada permukaan katalis dinyatakan sebagai CaR. Jadi konsentrasi ini akan berkurang karena reaktan terus digunakan dalam reaksi. CaR merupakan konsentrasi reaktan A pada permukaan katalis, sedangkan R adalah jari-jari partikel katalis. Ukuran jari-jari penting karena mempengaruhi luas permukaan, jarak difusi, dan laju reaksi. Jika partikel terlalu besar, maka reaktan akan lebih sulit mencapai bagian dalam katalis. Akibatnya, reaksi di bagian dalam menjadi kurang efektif. Di dalam penurunan persamaan terdapat beberapa asumsi. Yang pertama, spesies A berefusi melalui pori-pori katalis dan diubah menjadi produk B. Yang kedua, partikel katalis dianggap berbentuk bola dengan jari-jari R. Yang ketiga, terjadi reaksi kimia mengubah A menjadi B. Yang keempat, Ca menyatakan konsentrasi gas A di dalam pori. Yang kelima, konsentrasi reaktan pada permukaan katalis akan semakin berkurang karena digunakan dalam reaksi. Dengan asumsi-asumsi ini, model matematikanya menjadi lebih sederhana untuk dianalisis. Selanjutnya masuk ke shell mass balance atau neraca massa kecil. Pada metode ini, kita mengambil elemen berbentuk kulit bola dengan ketebalan delta R. Prinsip dasar neraca massa adalah massa masuk dikurang massa keluar, ditambah dengan generasi dan akumulasi. Karena kondisi di sini steady state, maka akumulasi dianggap nol. Jadi persamaannya menjadi masuk dikurang keluar, kurang reaksi sama dengan nol. Di sini perpindahan massa terjadi karena difusi, sedangkan pengurangan massa terjadi karena interaksi kimia. Di slide ini digunakan hukum Fick untuk menjelaskan divisi reaktan A di dalam pori katalis. NaR sama dengan min dA dCa per R.
NaR ini adalah flux difusi A, dA inilah difusivitas, Ca ini konsentrasi A. Tandingan negatif di sini menunjukkan difusi bergerak dari konsentrasi tinggi ke rendah. Lalu dilakukan Shell mass balance pada partikel bola sehingga D per dr, R pangkat 2, N AR sama dengan R pangkat 2 RA. Kemudian persamaan hukum Fick disubstitusikan sehingga diperoleh persamaan difusi reaksi. Disubstitusikan reaksi orde 1, di sini ini adalah reaksi orde 1. Artinya laju reaksi sebanding dengan konsentrasi A. Persamaan reaksi ini dimasukkan ke dalam persamaan reaksi sebelumnya. Persamaan sebelumnya sehingga diperoleh persamaan yang menggambarkan difusi dan reaksi secara bersamaan. Untuk penyelesaian persamaan diferensial digunakan kondisi batas kondisi batas yang pertama R sama dengan R, Ca sama dengan CaR. Artinya pada permukaan katalis konsentrasi sama dengan konsentrasi permukaan. Kondisi batas yang kedua R sama dengan 0, Ca itu finite, artinya di pusat bola konsentrasi tidak tak hingga. Lalu digunakan substitusi Ca sama dengan CaR per R, F kali R. Tujuannya agar persamaan lebih mudah diselesaikan. Setelah disubstitusi dan disederhanakan diperoleh persamaan diferensial orde 2, sehingga solusinya menjadi Ca per CaR sama dengan C1 per R cos tambah C pangkat C2 per R sin H. Konstanta C1 dan C2 nanti ditentukan menggunakan kondisi batas. Dengan BC2 diperoleh C1 sama dengan 0 karena konsentrasi di pusat bola harus finite. Kemudian dengan BC1 diperoleh nilai C2 sehingga akhirnya diperoleh distribusi konsentrasi reaktif dalam katalis berpore. Kesimpulannya, pada slide ini dilakukan substitusi nilai konstanta C1 dan C2 ke persamaan umum. Sebelumnya sudah diperoleh C1 sama dengan 0 dan nilai C2 dari kondisi batas di permukaan katalis. Setelah disubstitusi diperoleh persamaan distribusi konsentrasi Ca per Cr sama dengan R per R sin H akar dari K1 kali A per dA kali R per sin H akar K A per dA kali R. Persamaan ini menunjukkan bagaimana konsentrasi reaktan berubah dari permukaan menuju bagian dalam katalis. Semakin ke dalam partikel, konsentrasi reaktan semakin kecil karena reaktan terus digunakan dalam reaksi. Jadi distribusi konsentrasi dipengaruhi oleh laju difusi, laju reaksi, dan ukuran partikel katalis. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai materi ini. Apabila ada yang salah, kiranya dapat dipelajari kembali di kelas. Sekian dan terima kasih.